apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Makasih ya, Ta ya. Terima kasih banyak, saya juga udah menyempatkan waktunya. Iya, saya kan dapat ini belum saya jawab karena kan ada ini, ada itu, ada ini. Oh ya udah deh, saya bilang tunggu Mas Nuno aja yang ngatur. Hah? Sibuk banget ya, Bu? Iya, kerjaannya banyak. Tapi memang karena Direktorat Jenderalnya banyak ya. Iya benar-benar KLHK padat banget. Sekarang nambah lagi Bapeten bersama kita gitu. di dalam lingkupnya KLHK, energi nuklir. Abis ini ya Bu ya, sama 5 menteri itu ya? Iya ya, nah NDC Connection ya. Kalau Indonesia memang andalan pengendalian perubahan iklimnya kalau pakai data NDC, yaitu komitmen untuk menurunkan emisi, itu kita kebanyakan atau hampir 60% berasal dari hutan. Oleh karena itu strategi kita menyiapkan agenda penurunan emisi gas rumah kaca ini paralel jalan bersama-sama dengan strategi memperbaiki forest management. Jadi sustainable forest management. Kuncinya itu sebenarnya kata-katanya itu di situ, karena dimensinya jadi semua aspek, mau aspek kesehatan ininya, lingkungannya, mau aspek biodiversity, aspek satwa-satwa, wildlife dan lain-lain. Itu memang di situ termasuk yang deforestasi. Nah, secara lebih rinci sebetulnya kita sudah menyiapkan di dalam dokumen yang namanya rencana operasional penurunan emisi gas rumah kaca yang berasal dari hutan, forest dan land use. Jadi itu strategi memperbaiki, mensistematikan langkah-langkah yang selama ini sudah berjalan. Apa aja sebetulnya yang paling dominan di hutannya KLHK untuk diperbaiki, yang sudah berhasil kita kelola sejak tahun 2015 itu adalah forest fire management, jadi pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Nah, di sini kalau kita lihat misalnya 1 tahun itu emisi yang keluar dari kita itu sampai 900 juta ton misalnya ya, atau 800 juta ton. Itu kira-kira 400 juta itu berasal dari kebakaran hutan dan gambut. Nah, maka itu terus kita beresin. Nah, itu udah berjalan sekarang, kita udah punya strateginya. Misalnya kita monitoring terus hotspot. Kemudian kita lakukan modifikasi cuaca. Jadi kalau kita atur antara turunnya hujan dengan kondisi gambut masih gambut sudah kering atau belum. Nah, jadi kita atur seperti itu. Strategi lain yang mikro itu adalah pembangunan kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat untuk memahami dia bertanggung jawab selain berhak atas sumber daya alam. Jadi pola-pola ini yang kita gali. Yang lain adalah wildlife conservation. Kalau kita bicara wildlife conservation itu berarti kita bicara spesiesnya, kita juga bicara landscape-nya, dan kita berbicara dinamikanya dia dengan masyarakat seperti apa. Nah, kalau kita lihat selama 5-7 tahun ini, indikator-indikatornya itu menunjukkan kondisi yang membaik. Karena banyak satwa yang lahir, yang sudah kita lepaskan itu udah 500 ribuan lebih ekor ya, campur-campur lah, ada burung, ada apa. Yang lahir juga banyak begitu. Jadi artinya apa? Artinya ekosistemnya mulai membaik. Oleh karena itu saya kira secara umum kondisi kita memang sudah relatif baik, dan ini diakui sebetulnya baik oleh Amerika contohnya, juga oleh Norwegia, dan juga oleh lembaga-lembaga internasional seperti dengan sudah adanya pengakuan bahwa tata cara mengelola
alam di Kalimantan Timur yang terutama adalah hutan ya, itu sudah bisa diberikan penghargaan, apresiasi begitu oleh Norwegia. Misalnya hal-hal seperti itu. Oleh karena itu gambaran terakhir tentang Climate Change Performance Index itu juga menunjukkan bahwa kita ada di tengah dari 57 negara yang menghasilkan emisi sebanyak 90%, itu performance-nya Indonesia ada di tengah-tengah. Kita kira-kira nomor 27 dari 57. Jadi relatif oke. Nah, memang saya lagi kejar, ternyata ukuran-ukurannya itu adalah kebanyakan sektor energi. Kita bisa ngapain di energi? Bagaimana dengan renewable energy, lalu bagaimana cara memanfaatkan energi. Nah, itu kita lagi beresin, makanya kemarin itu ada meeting yang NDC Connection. Jadi yang harus dilakukan sekarang adalah bagaimana semua unit-unit di Indonesia, stakeholders, jadi bukan hanya pemerintah ya, tapi tentu sebagai stakeholders tertinggi dari satu persoalan ya menterinya yang tanggung jawab. Maka saya ajak dulu menterinya, nanti ke semua aspek dia akan berjalan. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ya, kemarin kita meeting itu Menteri LHK, Menteri Pertanian, Menteri KKP, Menteri SDM diwakili karena Pak Menterinya dipanggil Bapak Presiden soal Pertalite. Kemudian ada Menteri Perindustrian karena beliau juga ke lapangan, jadi ada eselon satunya. Tapi secara umum yang disampaikan itu sesuai harapan ya. Karena KLHK kan National Focal Point untuk penurunan emisi gas rumah kaca dan lain-lain. Jadi kita sudah kolek. Tujuannya sebetulnya kita masih mau lihat kira-kira selain hutan yang sudah akan menurunkan 60% emisi dari antara 0,8 sampai 1, sekian gigaton, itu kita harus lebih bisa lagi meningkatkan penurunan emisi dari langkah-langkah di sektor energi, perindustrian, KKP, kelautan, dari mangrove, dari padang lamun, dan lain-lain. Kalau lihat datanya kemarin, informasinya itu sangat positif. Dan kita sangat mungkin menaikkan emisi gas rumah kaca kita bisa menaikkan. Dan kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh yang terhormat Bapak Presiden, yang diberikan penugasannya kepada berbagai menteri, terutama dalam konteks hijau ini, kan beliau selalu ngomong ya, industri hijau, kawasan industri hijau, energi hijau, segala macam, itu konkret sebetulnya. Kan contohnya yang di Kaltara dipersiapkan kawasan industri hijau. Kemudian harus didukung oleh konsep energi yang hijau. Harus lagi didukung oleh pemulihan yang juga berjalan beriringan. Jadi orientasi hijaunya itu kelihatan. Ada lagi yang kita bisa lihat apakah nanti di membangun IKN ataukah nanti di kawasan-kawasan industri yang dirintis sebagai pilot plan itu sudah harus misalnya dikembangkan juga tentang elektromobility. Jadi mobil yang listrik, motor yang listrik itu udah ada planningnya. Sampai 2024 sekian juta itu sudah ada angka-angkanya. Jadi kita akan terus mengikuti itu. Tapi saya selalu bersama-sama dengan Dewan Energi dan Menteri SDM kita selalu dukung. Itu yang penting adalah oke, nurunin emisi, oke, hijau-hijau, tapi kan kebutuhan energinya rakyat nggak boleh dilewatin. Kita kan rata-rata sekarang masih 1.100-an sekian ya. Tapi kalau standar sejahtera itu kira-kira 5.400 kilowatt per household. Jadi kita coba terus cari keseimbangannya antara lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Itu sebetulnya sih yang selalu dikembangkan oleh KLHK. Maka saya minta maaf kalau jarang keluar. Aduh, banyak sekali yang mesti diberesin. Kenapa?
Karena polisinya presiden berkembang terus dan makin positif makin positif. Ada yang terbaru dan ini sangat bagus menurut saya, yaitu ketika Bapak Presiden menugaskan kepada Menteri Pertanian dalam rangka mengatasi pangan pasca Rusia Ukraina, yaitu terkait dengan kelangkaan gandum. Nah, sudah banyak diskusi pakar. Rupanya sorghum bisa mensubstitusi gandum. Ya udah segala macam lah, glutennya dianalisis segala macam itu ada ya analisisnya bahwa Bapak Presiden. Tapi yang di situ diperintahkan kemudian Menteri Pertanian akan start dengan kalau nggak salah hampir 12.000 hektar nanti. Tapi Bapak Presiden bilang bisa nggak 100-an ribu hektar, segitulah, seperti itulah. Terus yang menggembirakan buat saya adalah bahwa ini sebetulnya wujud konkret dari bagaimana kita mengendalikan penurunan emisi gas rumah kaca ini. Karena itu berarti kan adaptasi iklim. Kalau saya bilang kita nanam kita bikin lahan sawah dengan kita pertanian lahan kering, itu berbeda memang tingkat emisi gas rumah kacanya. Karena kan dari sisi pengolahan tanah, kan kalau mengolah tanah itu kan dibajak, diputer-puter gitu ya, itu emisi main juga di situ gitu loh. Jadi ada hal-hal seperti ini yang kita sebut adaptasi iklim. Nah, yang menggembirakan lagi kemarin dari sektor energi, menurut saya langkahnya udah banyak dan sangat bagus. Target-target renewable energinya juga masih tetap 23% di 2025 dan akan meningkat di 2030 bisa sampai mungkin 28-30%. Dan dengan begitu, dengan segala macam kebijakan tadi elektromobility dan lain-lain, maka sebetulnya kita masih punya ruang untuk meningkatkan pengurangan emisi gas rumah kaca. Itu sebenarnya kabar yang sangat menggembirakan untuk Indonesia dan juga untuk global. Yang pasti sih tahun lalu memang lebih panas. Tapi sebetulnya kalau gambut dan titik api itu ada faktor-faktor lain yang muncul sehingga buat kita mengelola waktu, mengelola tahun terpanas atau tahun terdingin kita sama aja. Yang penting bahwa di semua areal yang berpotensi untuk ada hotspot yang bisa menjadi fire spot, maka itu langsung kita lakukan pencegahan. Karena Bapak Presiden kan mintanya lakukan pencegahan dan berikan ruang kepada masyarakat untuk bekerja. Bayangin ya, kemarin itu California minggu lalu sekaligus kebakar itu 30 sekian ribu hektar loh, 30.000 sekian hektar itu sekaligus. Bayangin itu kalau kejadiannya di Indonesia, apa nggak runtuh ini Gedung Manggala nih, dihajar kiri kanan sama banyak pihak. Tapi California kebakaran kayak gitu tenang-tenang aja gitu loh. Kita waspada aja, kita ikutin. Nah, ada bedanya saya lihat ya, kita beruntung di Indonesia karena kita punya budaya gotong royong, kemudian sistem saling peduli dan sistem kekerabatannya juga kita kuat, sehingga pada banyak hal kita cukup bagus. Jadi menangani karhutla itu dengan masyarakat peduli api, dengan masyarakat peduli gambut, dengan kelompok tani hutan, dengan tokoh-tokoh masyarakat, kepala desa, semuanya terlibat. Dibantu oleh Babinsa, Babin Kamtipmas, tentu saja di tingkat kecamatan ya, Polsek dan Koramil, dan tentu saja BPBD, Pemda, Pol PP, Manggala Agni, itu semua kerja. Dan itu di negara lain nggak ada. Sama dengan sampah. Sampah begitu juga, kita ini punya modal sosial yang begitu kuat, yang perkiraan saya ya, negara-negara Eropa pasti nggak punya. Pasti nggak punya. Tapi negara Asia yang lain mungkin punya, tapi belum seefektif kita mainnya gitu. Karena kita punya presiden jagoan sih, dan dari bawah kan,
beliau dia bilang bisa nggak diginin gitu, karena beliau ngikutin langsung kan di lapangan. Jadi kita langkah-langkah konkret lapangannya itu kuat. Memang Pak Presiden selalu mengatakan bahwa jangan janji kepada dunia atau kita biasanya sebut pledge kalau kita nggak bisa memenuhi. Jadi beliau makanya polanya harus contoh. Maka ada contoh mangrove, ada contoh pembibitan. Jadi ya itulah, dan menurut saya sih jajaran Kementerian LHK ya bekerjanya dengan gembira ria gitu. Saya kalau kerjanya tertekan, waduh gawat. Kalau orang tertekan itu bisa mati kali, Dijen KLHK kali udah mati berdiri berapa kali kali. Luar biasa. Jadi kalau kita lihat ya, secara internasional itu mainstream issues-nya itu adalah degradasi lahan. Ya. Jadi kekhawatiran akan sustainability. Terus yang kedua biodiversity. Terus yang ketiga pollution, pencemaran. Tapi kemudian saya lihat ada yang baik ya, secara keseluruhan dari polusi jadi dari beban lalu menjadi sumber daya. Inilah yang kebanyakan sekarang kita mainnya di sampah dan circular economy. Yang menggembirakan untuk Indonesia adalah, tadi saya udah bilang kita punya modal sosial yang sangat kuat. Rakyatnya bahu-membahu, semua elemen saya lihat ngurusin sampah, juga di pantai. Presiden juga peka dengan ini, Menko, menteri-menteri. Kita udah punya impres tentang pengelolaan sampah laut, penanganan sampah laut. Jadi kita punya strateginya, punya langkahnya. Sejak 2017 sudah ada yang disebut JAKSTRA, kebijakan strategis untuk penanganan sampah. Nah itu semua Pemda provinsi sudah lakukan. Tinggal 3 provinsi yang belum. Tapi katanya lagi diberesin karena kalau Perda kan sama Dagri. Nah 3, ini saya udah kejar-kejar tuh nih yang 3, saya bilang malu-maluin lo, emang mau disebutin provinsinya nggak bisa ramah lingkungan, saya bilang gitu. Saya udah kontakkan sama sekdanya, saya udah teleponin. Jadi mereka janji akan beresin bulan ini. Kemudian kabupaten sudah kan dari 500 lebih, sekarang udah ada 200-an, hampir 300-an. Jadi ini juga masih terus berkembang. Itu dari sisi kebijakan. Kemudian dari sisi dukungan kerjasama internasional juga cukup banyak. Dari sisi kerjasama antar kementerian juga bagus. Karena kan yang sampah laut, yang pesisir kan KKP menangani intensif juga. Sekarang di KKP ada kebijakan yang bagus. Dalam 1 tahun, selama 1 bulan, kapal nggak boleh nangkap ikan. Tapi harus ambil sampah. Jadi ntar menarik juga kalau ditanya. Tapi yang diambil juga nanti dibayar seharga ikan yang paling murah, gitulah kira-kira. Jadi buat KLHK itu jadi sangat bagus. Selain sampahnya, berarti juga emisinya nanti bisa dihitung begitu. Itu jadi aspek lain yang penting adalah sirkular ekonomi. Jadi kita Indonesia nggak ketinggalan dibandingin internasional. Karena begini, kita sudah punya undang-undang tentang persampahan. Tahun nomor 8, saya lupa, nomor 81 tahun 2012 kalau nggak salah. Undang-undang persampahan itu memang memberikan bobot penugasan kebanyakan kepada pemerintah daerah, kabupaten dan kota. Tapi kan kita tahu bahwa sampah itu, penanganan sampah itu kan cost center. Jadi buat Pemda kan duit melulu, keluar melulu, padahal dia harus nyari PAD gitu loh, pendapatan asli daerah. Jadi memang tidak mudah. Oleh karena itu fasilitasi dari pemerintah pusat, terutama dari KLHK, PU ya, yang paling banyak sebetulnya PU. Kita kemudian sekarang KKP, tambah lagi Kemenko Maritim, dan di dalam Inpres tentang persampahan itu juga ada kementerian lain yang di pelabuhan. Jadi kita juga ikut ngontrol, misalnya sampah di pelayaran, Pelni gimana?
Itu sampah kalau di Taman Nasional bagaimana? Memang KLHK sendiri sih melakukan studi-studi juga. Misalnya sampah yang paling banyak kan rata-rata sekarang plastiknya itu antara 14 sampai 18%, tergantung di wilayah mana ya. Ada studi-studinya itu. Nah itu sekarang dilakukan pertama dari public campaign strateginya. Pasti dengan pengurangan. Kita akan mengurangi sampah 30% targetnya, menguranginya, tapi mengelolanya 70% paling tidak. Jadi nggak boleh ada yang paling tidak 30% aja deh yang boleh, nggak ketahuan kemana itu sampahnya gitu loh. Artinya di dalam target kebijakan kita tuh 70% harus ditangani, 30% harus diturunkan. Jadi yang nggak ditangani kan bisa ngelayap kemana-mana tuh sampahnya, ada yang ke sungai, ke laut, mana. Nah itu yang kebijakan makronya. Yang kebijakan yang operasionalnya macam-macam yang kita kerjain. Pasti bersama rakyat, ambil sampah, kemudian kita ngejaring sampah di muara sungai gitu ya. Kemudian yang paling penting lagi adalah mendevelop kesadaran bersama masyarakat dan bekerja untuk melakukan pengurangan sampah. Jadikan dia sumber daya didaur ulang. Jadi sekarang itu udah makin banyak juga industri untuk daur ulang. Nah selain menjadi co-firing, sekarang udah ada 51 sampel plot daerah di mana sampah menjadi pellet untuk bahan bakar pengganti batu bara di beberapa PLTU. Di spotnya sih 51. Waktu itu saya mintanya 54 sama SDM. Kayaknya udah berjalan di 51. Jadi sebetulnya sih saya berterima kasih banget gitu ya kepada semua pihak, pemerintah daerah, masyarakat, entitas bisnis, semua saya lihat bekerja sangat baik dan sistematis. Makin baik sih. Kolaborasinya berjalan. Makin bagus dan makin difahami gitu ya hubungan antar persoalan menyangkut sampah misalnya gitu. Itu makin keren. Mudah-mudahan sih sampai akhir kabinet ini makin keren ya. Nggak boleh stagnasi. Sebetulnya rintisan awalnya dari tahun 2007 sudah mulai. Tapi dulu namanya bukan hutan sosial dan kontennya juga belum utuh. Di waktu yang lalu namanya pemberdayaan masyarakat desa hutan. Jadi konsepnya hanya pemberdayaan masyarakat. Maka konsep perhutanan sosialnya Bapak Presiden ini ditambahkan penegasannya. Satu, pemberdayaan masyarakat, oke. Kemudian akses ke hutan tetapi bertanggung jawab dengan menghormati ekologi. Jadi kelestariannya harus dijaga. Maka secara teknis ada aturan berapa persen tegakan pohon. Kemudian yang kedua harus produktif. Maka dia harus didukung oleh fasilitasi. Dia harus diberi akses untuk bisa mengelola. Dia harus berorientasi untuk membangun dirinya dan keluarganya, akses ke ekonomi. Dia harus dikasih peralatannya, dia harus dibina, diklat trainingnya dan sebagainya. Dan yang terakhir, rakyat yang produktif itu harus diindikasikan dengan manajemen yang keren. Jadi aksesnya kelola rakyat, tapi manajemennya kelas korporat. Maka di situ ada kerjasama dengan off-taker. Nah ini sekarang yang sedang berkembang. Dan di beberapa tempat udah berhasil. Sekarang kira-kira ada dari 7.000-an kelompok ya. 7.000-an kelompok usaha perhutanan sosial untuk 5 juta hektar hutan sosial yang aksesnya udah kita berikan. Itu mencakup lebih dari 1,1 juta kepala keluarga. Dan dari 7.000 kelompok itu yang udah bisa ekspor itu ada 40-an loh.
udah bisa ekspor kopi, gaharu, getah-getah. Jadi madu, wah keren deh. Artinya apa? Artinya bisa gitu loh. Kita bisa bikin rakyat produktif, tapi memang kan udah puluhan tahun kagak diberesin. Ya ini sekarang pasti tantangannya ya berat. Apalagi selama puluhan tahun itu sudah terjadi landlord yang membuat konflik-konflik, dan terjadinya konflik itu kan karena ada penguasaan yang berkonflik. Nah, jadi hutan sosial itu bagian dari mengatasi yang konflik-konflik tersebut. Jadi sekarang beberapa hal saya percaya bahwa pasti ada ekses sosial, pastilah. Namanya kebijakan besar ya, pasti ada eksesnya. Tapi harus difahami betul bahwa ini adalah program untuk rakyat sesuai dengan perintah Undang-Undang Dasar gitu loh. Membuat rakyat menjadi produktif, membangun rakyat untuk membangun dirinya dan keluarganya, kalau bisa malahan sekaligus dulu ya, waktu di develop dan kita sedang terus jalanin, dia bisa membangun klaster ekonomi atau istilah saya desa-desa pusat pertumbuhan ekonomi domestik. Jadi kalau sak kampung itu misalnya bikin hutan sosial antara sapi, kemudian di bawahnya ada hutan, di bawahnya ada pisang, kemudian dia juga melihara sapi, susu, ada off-takernya eksportir pisang, ada off-takernya ngambil susu sapi jadi Nestle misalnya. Kan jadi bagus. Itu apa namanya kalau bukan pusat ekonomi domestik baru. Nah, yang seperti ini yang sedang terus dikembangkan. Nah, sekarang perkembangannya adalah sedang disiapkan peraturan presiden, karena saya berkali-kali tempo hari ngomong waktu masih baru-baru ya di periode kabinet yang lalu, saya bilang sama Pak Darmin Nasution, Menko Equin, Pak, saya kan Menteri Kehutanan, Pak. Saya bukan menteri-menteri segala macam, saya bilang gitu. Jadi kalau hutan sosialnya cuma diserahin sama KLHK ya mati berdiri lah, nggak bisa. Kan harus ada BUMN, harus ada pertanian, harus ada KOP UKM. Tapi sekarang bagus-bagus udah BUMN melalui perbankan mendukung, udah terjadi. Maka kan ada yang udah bisa ekspor itu. Jadi memang di dalam programnya KLHK itu dibagilah kelompok-kelompok dari 7.000-an itu, kira-kira yang kelompok yang udah di kelas, bukan kelas pemula lah ya, kelas tengah ke atas itu udah 800-an. Jadi udah makin berkembang lah. Tinggal fasilitasinya sebetulnya dari berbagai elemen pemerintah. Ada bedanya ya, ketika hutan sosial ini formal, program nasional loh, program presiden loh. Jadi saya heran juga kalau masih ada gangguan kepada program ini gitu. Sebagai akses sosial ya bisa aja, tapi kalau ganggu rasanya mestinya jangan deh, wong ini untuk rakyat gitu ya. Nah itu benar-benar akan mencapai kepada tujuan produktivitas rakyat itu gitu. Kan sayang kalau nggak dijagain. Dan kayak contoh yang udah ada contoh-contoh yang yang tadi tuh ya, yang namanya pembangunan wilayah terpadu tuh di Lumajang, di Belitung. Udah ada, akan dibangun lagi paling tidak di mungkin antara 25 sampai 30 kabupaten lagi. Itu akan dikembangkan. Apalagi kalau dikaitkan dengan kemiskinan. Jadi ya hutan sosial ini menjawab segala aspek dan udah berjalan, maka ada yang bagus kan, maka bisa diklasifikasi juga mana yang udah kelas menengah ke atas ada 800-an, yang lainnya masih pemula. Karena kan begini ya, ketika dapat SK kan dia dapat akses. Ketika dia akses, dia tidak lagi dibilang sebagai masyarakat ilegal di dalam hutan, kan nggak boleh. Masa rakyatnya sendiri dibilang ilegal gitu loh. Konsepnya tuh dulu begitu. Masa rakyat sendiri dibilang ilegal? Oke, sekarang kita define, kita definitifkan, kita kasih aksesnya.
Nah, kalau sudah definitif seperti ini, maka fasilitasi negara masuk dong. Misalnya jangan lagi alasan bahwa petani hutannya nggak boleh dapat pupuk karena dia nggak masuk di dalam RDKK, apa istilahnya rencana definitif kerja kelompok. Karena konsep pertanian kan boleh dapat fasilitas pertanian, bibit, pupuk dan lain-lain kalau sudah ada RDKK. Nah, ini yang kayak gini nih mesti dijahit gitu loh. Nah, ini sekarang udah berjalan. Tapi memang tidak gampang ngeberesinnya karena saya start dari Slawi kalau nggak salah ya, di Kabupaten Slawi, kemudian saya juga ke Ngawi, Blora, Randu Blatung dan lain-lain. Dari situ kita berinteraksi dengan pertanian. Saya bilang tolong dong harus difasilitasi juga gitu. Karena ini udah definitif, ini binaannya negara gitu, ini binaannya pemerintah. Nah, tapi sekarang sudah membaik, kemajuannya juga bisa kelihatan. Sesuai dengan aturan kita memang harus evaluasi ya, 5 tahun sudah ada evaluasi oleh tim yang ditangani oleh Dirjen. Ya tentu ada ekses-eksesnya lah dan kekurangan-kekurangannya, tapi secara prinsip program ini jalan dan kemajuannya juga ada dan cukup baik. Oh ya, itu udah nggak, itu bukan main. Dipuji-puji deh di G20 ya. Itu bukan main. Mangrove dan gambut itu di dalam undang-undang disebut sebagai ekosistem yang esensial. Jadi yang sangat pokok dimanapun di dunia ini yang disebut mangrove dan gambut itu adalah ekosistem penting. Di kita memang Pak Presiden di awal dulu karena kebakaran hutan besar di gambut, maka beliau menegaskan bahwa gambut harus ditangani khusus. Maka ada BRG. Pada saat itu saya mengikuti persis bagaimana beliau memikirkan itu, lalu bagaimana kita kemudian membentuknya, bagaimana mengoperasikannya sampai seperti yang berjalan tentang BRG di waktu yang lalu. Kemudian udah kelihatan terkelola 2018 kan bagus itu, 2015 kita kebakaran hancur-hancuran. 2016, 17, 18 drop. 2019 naik sedikit karena ada tanda kutip manajemen yang kurang pas di lapangannya. Terus kita koreksi cepat-cepat. Dia baik lagi sampai sekarang gitu ya. Mudah-mudahan nih 2022 apalagi mau G20 jangan ada apa-apa deh ya Allah. Kita berdoa terus juga. Nah, dari situ kelihatannya tanda kutip udah established ya. BRG-nya cukup baik, bisa bekerja dengan baik. KLHK juga mendukung karena pada dasarnya lembaga Badan Restorasi Gambut itu adalah KWOSI. KWOSI itu artinya lembaga yang dibentuk membackup lembaga yang udah ada. Kita ada namanya Direktorat Gambut. Nah, tapi kan BRG bekerja di beberapa provinsi, yang lainnya kita bekerja untuk seluruh Indonesia. Jadi kita bersama-sama. Nah, di 2019 Bapak Presiden sebetulnya melihat bahwa ini kondisi mangrove kok seperti ini. Jadi rehabilitasi mangrove harus dikhususkan karena dia ekosistem penting. Degradasinya juga cukup serius, maka kemudian diambillah langkah untuk dilakukan penanaman mangrove secara besar-besaran. Itulah yang ditargetkan oleh Bapak Presiden untuk 620.000 hektar. Kemarin saya dilaporkan Kepala BRGM bahwa kita akan bekerja kira-kira 180.000 hektar di Kalimantan Utara dan juga di daerah-daerah yang lain. Jadi mangrove ini penting karena dia bisa membantu offset karbon, menyerap karbon. Itu jauh lebih besar daripada pohon yang kita ada ini. Bisa 4 kali lipat, dan kalau pakai bawahnya, below groundnya, akar-akarnya itu mungkin bisa sampai antara 4-12 kali lipat. Jadi memang tinggi sekali. Kemudian mangrove juga menjadi perhatian dunia. Sekarang ini termasuk di G20 nanti atensinya akan sangat kuat karena Bapak Presiden menjadikan juga mangrove sebagai contoh
bagaimana kita mengatasi penurunan emisi gas rumah kaca. Jadi kita rehab mangrove, disiapkan pembibitan yang masif gitu ya. Kemudian juga dia menjadi perhatian dunia. Oleh karena itu sudah ada dukungan untuk mangrove dari World Bank, dari Jerman. Kalau Jepang udah lama deh, udah dari dulu. Kalau Jepang udah dari tahun 2003-an awal ya. Kemudian dari Uni Emirat Arab. Nah, kelihatannya nanti mangrove yang diangkat oleh Bapak Presiden sebagai agenda maskot juga, program juga yang penting, itu akan bergulir nanti di proses di dunia, di global. Jadi global juga merasakan bahwa mangrove ini sangat penting. Sebetulnya banyak negara yang mau ikutan soal mangrove ini, termasuk Korea, Jepang, Kanada, Jerman, itu semua main untuk memberikan dukungan. Dan saya kira buat Indonesia sangat baik ya. Dan kita memang tempat yang cukup ideal lah untuk kerja-kerja seperti itu, karena sistematika kerjanya juga udah kita beresin kan. Tinggal backup internasionalnya aja. Karena kalau kita dapat backup internasional, kita bisa menurunkan emisi gas rumah kaca sampai 41%. Tapi kalau kita pakai dana kita sendiri aja, masyarakat kita sendiri aja ya hanya 29%. Tapi kalau lihat sekarang, menurut saya kita bisa upgrade lagi. Oke, sekarang positif ya Bu, bantuan Positif. banyak ya. Bantuannya kerjasama teknik luar negeri istilahnya banyak, bagus. Kemudian sistematika kerja kita di dalam juga kita rapiin, kebijakan-kebijakan dari Bapak Presidennya juga makin bagus. Kesadaran publiknya juga gila-gilaan deh. Saya kan sekarang kan WA saya itu kan bisa datang dari mana aja ya. Wah, laporan dari lapangannya jago-jago, gila-gila. Bagus lah, terima kasih banget. Wah, kalau saya sih prinsip yang kita kerjakan itu yang pertama sudah ada dalam komitmen Bapak Presiden kepada rakyat. Yang kedua ya tentu yang selalu mendapatkan perhatian dan kontrol langsung dari Bapak Presiden. Yang jelas sih kalau kita lihat dengan suasananya kayaknya kebanggaannya itu sebetulnya kebanggaan Indonesia ya, rakyat ya, masyarakat. Sebab pekerjaan KLHK kan hanya stakeholders tertinggi yang mengarahkan, yang mengajak, yang memberi catatan-catatan. Tapi yang membanggakan buat saya adalah kesadarannya makin bagus. Apakah dunia usaha terhadap kebakaran hutan, gambut dan lain-lain, apalagi rakyat ya, tentang sampah, tentang tanam-menanam pohon. Maka ada Kalpataru, ada Green Leadership Award, ada segala macam. Itu memang tanda bahwa kita sangat pantas gitu kita sangat pantas berterima kasih kepada seluruh stakeholders Indonesia ya. Dan gubernur, kepala daerah juga bagus-bagus. Jadi apakah untuk kebakaran, untuk mangrove, termasuk untuk penurunan emisi gas rumah kaca, itu mereka relatif bagus. Juga untuk sampah. Jadi gini ya, saya mau kasih tahu nih sama Atta ya. Sampah itu menanganinya nggak gampang loh. Dunia usaha itu protesnya juga tidak sedikit loh. Soal kita minta beresin kemasan. Emangnya gampang? Itu kan bayangin aja ya, kalau kemasannya gede-gede diberesin bisa. Tapi kemasan yang kecil-kecil itu justru buat sampah agak berbahaya. Tapi mereka membutuhkan kemasan kecil-kecil itu karena kan daya beli masyarakat kita kan nggak ada. Masanya di desa mau beli shampoo yang segede gini kan nggak mungkin, beli aja yang kecil-kecil yang mau dipakai gitu. Saset gitu. Iya, saset. Jadi sekarang kita sedang lakukan terus perundingan. Saya kayaknya harus berterima kasih kepada jajaran-jajaran dunia usaha juga, apakah di industri, apakah di persampahan, daur ulang, dan terutama juga aktivisnya ya, karena aktivis yang pendamping itu juga jago-jago ya.
Tentu aja ada aja sih aktivis yang nyeleneh lah, banding-bandingin Indonesia tapi tidak objektif. Ada juga, dan yang seperti itu ya saya coba ingetin aja bahwa kita harusnya objektif lah. Untuk negara kita kok nggak ada kok yang untuk kepentingan pribadi tuh nggak ada tuh. Semua kan untuk negara kita. Jadi saya hanya minta satu, yaitu pertama metodis, kedua objektif, itu aja. Saya nggak minta yang lain-lain. Tapi secara keseluruhan sih keren ya, termasuk masyarakat adat, semuanya bagus-bagus lah. Kalau menurut saya relatif oke. Di G20 memang beberapa hal kan kita bawa dari G20 yang waktu di Itali. Masih kalau dari sub yang di bidang iklim ya, masih soal transisi energi, masih soal antara tanggung jawab pendanaan. Jadi di dalam Paris Agreement itu ada artikelnya yang mengatur bahwa bahwa negara-negara maju itu berkewajiban untuk memenuhi 100 miliar dolar per tahun sebagai dukungan bagi negara berkembang. Nah ini pembahasan ini nggak selesai-selesai, bayangin dari tahun 2015. Padahal sudah harus implementasi per Januari 2021. Nah sekarang udah di 2022, kita akan mengajak lagi untuk pemenuhan ini. Kenapa? Karena Indonesia kan sekarang jadi presidensi. Posisinya Indonesia kan sebagai negara berkembang. Padahal negara G20 kan rata-rata isinya negara maju. Nah, jadi posisinya Indonesia ya interface. Memang berat dan alot ketika berbicara bahwa NDC itu tanggung jawab dari state negara pihak untuk tanggung jawab iklim. Tapi dengan kekhasannya masing-masing dong. Jangan disamain rata seperti gayanya misalnya negara maju kayak gitu. Nah jadi yang namanya Common but Differentiated Responsibility, CBDR, itu oleh negara maju tuh mau mintanya dianggapnya jangan ada gitu. Tapi negara berkembangnya bilang gimana dong, kan kita posisinya kan berbeda-beda, situasi masing-masing negara kan berbeda-beda. Nah ini juga masih berkembang. Kemudian lagi itu ya soal pendanaan, soal tanggung jawab itu, dan soal bagaimana menghitung damage, kerusakan dan kerugian dan sebagainya. Itu kan harus banyak juga dukungan kepada negara berkembang, dan harus ada hitung-hitungan. Jadi hal-hal seperti itu nanti yang akan muncul. Tentu saja ada bagian-bagian bagaimana partisipasi generasi muda, bagaimana partisipasi perempuan dan sebagainya, hal-hal seperti itu juga masuk. Iya, terima kasih. Ini kalau saya sih, iya makasih. Kalau saya sih, pertama tentu terima kasih dan penghargaan saya yang tinggi, dan saya berharap bahwa kita masih bahu-membahu. Terus bahu-membahu, nggak boleh putus, karena pemerintah terus berusaha mengarahkan, membina, karena memang tugasnya itu ya, memfasilitasi, meregulasi, kemudian mendistribusi dan sebagainya, hal-hal seperti itu secara lebih sistematis, lebih pas begitu untuk semua pihak. Nah yang penting sekarang adalah mari bergerak bersama-sama bahu-membahu begitu dalam kerangka kerja ini. Dan memang harus ada kepercayaan dari publik kepada pemerintah. Saya minta tolong KLHK harus bisa dipercaya. Karena saya mengatakan bahwa saya jamin tidak ada kepentingan pribadi di antara elemen-elemen di KLHK. Tapi justru betul-betul bagaimana ini secara sistematis kita persiapkan untuk membangun negara kita gitu ya, dalam program lingkungan hidup dan kehutanan. Saya mengundang semua pihak, para aktivis, kemudian komunitas masyarakat untuk kita tetap terus bekerja bersama-sama. Saya bukan anti kritik, saya tidak anti kritik, tapi saya selalu tanya metodenya apa,
sampelnya bagaimana, pendekatannya seperti apa, mari kita lihat dan arahnya solusinya ke depan bagaimana gitu. Yang sehingga benar-benar interaksi itu jadinya objektif dan optimis gitu ya, dan positif gitu. Saya kira itu yang paling penting dan kita lanjutin terus apa yang sudah dikerjakan dan mari kita tingkatkan bersama-sama. Terima kasih. Makasih ya Atta ya. Thank you.